bebas ya. Kan perempuan yang bukan contohnya tidak itu Pak. Iya. Ya, kalau di kayak kasus di rumah sakit, terus dengan ruangan yang terbatas, ya, ruangan yang terbatas, akhirnya kita akan sholat berjamaah di situ, ya. Maka boleh sebenarnya sholatnya itu bergelombang, ya. Misalnya jamaah pertama selesai, nanti ada lagi jamaah yang kedua, jamaah kedua selesai, ada lagi jamaah yang ketiga, gitu. Itu diperbolehkan, berarti kan sudah disebutkan satu masjid boleh diadakan sholat berjamaah bergelombang begitu. Nah, kecuali misalnya kondisi ini, kayak kondisi kita, lalu kalau harus ke masjidnya, maksudnya jauh tempatnya, gitu kan, kita kamarnya ada di mana, akhirnya kita nggak bisa sholat berjamaah di masjid, ya itu nggak kenapa, nggak apa-apa. Kita sholatnya di kamar saja, di kamar tempat kita menunggu atau tempat kita dirawat, gitu kan, sholatnya di kamar saja. Gitu. Diperbolehkan juga. Ya nggak boleh itu kalau akhirnya kita karena di rumah sakit, entah menunggu keluarga yang sakit atau kita sedang dirawat, akhirnya kita nggak sholat, itu yang nggak boleh, gitu ya. Tetap sholat. Ya, kalau memang sulit untuk datang ke masjidnya karena keterbatasan kita, ya silakan kita sholatnya di kamar atau mungkin di area terdekat dari situ yang bisa kita laksanakan sholat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terus di musola itu orangnya banyak, ada lebih dari 2 orang, baik laki-laki dan perempuan, yang kita juga nggak kenal itu siapa-siapa, maka sholat berjamaah itu boleh, ya, boleh. Yang disebut tidak boleh itu kalau memang hanya berdua doang, ya, berdua doang, ada orang lain lagi gitu ya. Nah itu sebagian pendapat mengatakan tidak boleh berjamaah berdua dengan perempuan yang bukan mahramnya, gitu. Itu yang pernah saya baca. Ya. Tapi kalau orangnya banyak ya nggak apa-apa. Di masjid-masjid manapun kan begitu juga kan, berjamaah laki-laki perempuan bukan mahram gitu. Cuma karena orangnya banyak, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Begitu. Di depan, ya. Baik, dilanjutkan ya. Jadi Ibnu Abbas tadi mengatakan seperti itu. Nabi pernah melakukan hal ini. Innal jama'ata azmah wa in karitu an ukhrijakum fatamshu fitini wadah. Kata Ibnu Abbas, sholat berjamaah itu merupakan satu keharusan, tapi aku tidak suka menyuruh kamu keluar dari rumahmu sambil berjalan di atas lumpur dan kotoran, ya. Nah, bahkan disebutkan ini dalam lafaz riwayat Imam Muslim, Ibnu Abbas menyuruh muadzinnya pada hari Jumat pada saat hujan turun dengan lebatnya, tapi sholat Jumat, gitu kan. Nah, disuruh sholat di rumahnya saja. Ya, inna jamaah asma. Jamaah sholat berjamaah itu harus sama. Berarti kan harusnya kan datang ke masjid. Cuma beliau Ibnu Abbas bilang, tapi aku tidak suka menyuruh kalian keluar dari rumah kemudian berjalan di atas lumpur dan kotoran. Ya. Nah, ini beberapa hadis yang menjelaskan bahwa saat udara dingin, hujan dengan lebat, akhirnya kita boleh tidak sholat berjamaah di masjid, cukup sholatnya di rumah saja. Nah, kondisi lain yang dianggap sama dengan dingin dan hujan lebat itu misalnya panas yang amat sangat, ya, sampai akhirnya kita nggak kuat dengan panasnya itu, atau juga gelap gulita, atau juga kita mengkhawatirkan keamanan diri kita, ya, terhadap orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat zalim, gitu kan. Wah, kalau saya berangkat saya takut nih, rutenya itu rute yang nggak aman, gitu kan. Ya sudah, berarti boleh kita sholat di rumah saja, gitu.
Ibnu Battal mengatakan semua ulama telah berijma bahwa meninggalkan jamaah karena hujan lebat, gelap gulita yang keras dan hal yang serupa dengan itu hukumnya dibolehkan. Ya, jadi kalau lagi hujan lebat mau ke masjid boleh, mau di rumahnya juga boleh. Kan sekarang ada payung, rumah juga dekat dari masjid, ya silahkan datang ke masjid itu silahkan boleh. Tapi terus kita jangan menyalahkan juga ketika ada yang berpendapat ini karena lagi hujan saya di rumah aja, boleh. Gitu ya. Jangan bilang hujan air ini, gitu. Hujan air ini masa gitu aja nggak ke masjid gitu kan? Ya, silahkan yang mau ke masjid juga diperbolehkan. Apalagi sekarang sudah ada payung, jalanan terang, terus dekat juga ke masjid, payung nggak ada bisa pakai jas hujan, gitu kan? Ya, silahkan. Ya kalau kita ada kekhawatiran dengan kondisi yang kita hadapi itu, silakan tetap datang ke masjid, maka kita akan dapat kebaikan yang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, hidangan telah tersedia. Ya, hidangan telah tersedia siap untuk dimakan. Ini hadisnya dari Ibnu Umar. Idza kana ahadukum 'ala ta'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatihi minhu wa inna uqimatis shalah. Apabila salah seorang di antara kamu sedang makan, jangan tergesa-gesa hingga selesai makan meskipun iqamah telah dikumandangkan. Lagi makan terus azan qomat aja, enggak apa-apa ya, selesaikan makannya. Meskipun bisa jadi resikonya terus kita ketinggalan sholat jamaah, ya nggak apa-apa. Ya makanya tetap tenang, tapi bukan makan terus bersantai-santai. Ya udah tenang aja, biasa kosong buru-buru, pengen cepet-cepet dihabisin. Atau ketika belum makan, tapi hidangan udah siap, ya udah siap makan. Maka sunnah Nabi juga makan dulu baru sholat. Ya, biar nanti sholatnya juga tenang kan, habis makan. Bukan makan udah siap, perut lapar, udah waktu sholat dulu. Makanya mikirin makanan di rumah kan, perut lapar, makan udah siap, jadi sholatnya dikhawatirkan jadi nggak khusyuk gitu. Jadi boleh kalau kita sudah tersedia, ya kita makan dulu meskipun sholat itu sudah iqamah sholatnya sudah dikumandangkan. Yang ketiga, karena ini terakhir, desakan untuk membuang air besar atau air kecil. Nabi bersabda, diriwayatkan dari Aisyah, dia mendengar Nabi bersabda, la sholata bihabrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbatain. Tidak sempurna sholat seseorang yang sudah tersedia makanan di hadapannya. Demikian pula pada saat dia sedang menahan keinginan buang air besar atau buang air kecil. Abu Darda mengatakan, min fiqhir rajul yatbalu ala hajati. Sebagai pertanda bahwa seseorang itu mengerti urusan agamanya dengan baik adalah dia membuang hajatnya terlebih dahulu hatta yuqila ala salatihi wa qalbuhu farighun. Sehingga bila dia mengerjakan sholat, pikirannya tenang dan penuh dengan kekhusyukan. Takut ketinggalan sholat, padahal udah kepelet, akhirnya buru-buru ikut sholat, pasti sholatnya nggak tetap, ya kan? Maka kata Abu Darda, tanda seorang mengerti urusan agamanya itu, dia selesaikan dulu urusan buang hajat ini, meskipun pada saat itu akhirnya ketinggalan sholat jamaah, gitu ya. Atau ketika lagi sholat tiba-tiba kebelet, ya udah batalin, jangan ditahan-tahan, ya kan? Sampai akhirnya sholatnya nggak tenang. Pikiran nanti itu tanggung satu rakaat lagi gitu kan, sepanjang satu rakaat itu dirahan kebeletnya itu kan. Nah, ini justru sesuatu yang tidak dianjurkan. Tuntaskan dulu hajatnya, ya maka itu tanda kalau Abu Darda itu dia mengerti urusan. Baik, sampai sini ada pertanyaan lanjutan, silakan. Ya, dari Facebook karena umumnya itu sering misalnya kita
Bagi kita dia sudah lakukan tiba-tiba ada orang belakang mereka di praktek kita bagaimana? Ya. Dia malam ini tiket Pak Mata selesai. Kita sholat sunnah, terus ada orang baru datang pengen sholat jamaah nampuk pundak kita, tanda dia mau berjamaah dengan kita. Pertama, kasih isyarat bahwa kita sedang sholat sunnah. Ya, isyaratnya apa? Jangan bilang saya lagi sunnah ini. Jangan, batal sholat kita. Cukup isyarat dengan angkat tangan. Angkat tangan. Kalau dia mengerti, berarti dia lagi sholat sunnah, dia akan pindah, nggak mengikuti kita. Tapi kalau dia nggak ngerti, tetap aja dia ngikutin, ya sudah. Kita sholat sunnah aja seperti biasa, ya. Nanti dan dia sholat wajib yang ketinggalan itu, maka dia juga dapat pahala sholat berjamaah dengan kita. Kita udah sholat sunnah 2 rakaat selesai, dia nanti tinggal menyempurnakan 2 rakaat sisanya, gitu, ya. Kan sering suka begitu juga kan? Ya, kita lagi sholat sunnah itu ditepuk, ya sudah. Kalau dikasih isyarat terus dia nggak paham, nggak ngerti, ya sudah kita lanjut. Nah, sama seperti ini. Kalau Ramadan itu suka kejadian ya. Ini udah sholat tarawih, ya sholat tarawih. Kita belum sholat isya, boleh nggak kita berjamaah bermakmum dengan imam sholat tarawih? Padahal kita belum sholat isya. Boleh, ya, asal gerakan sholatnya itu sama. Maka ketika imam itu 2 rakaat terus dia salam, jadi sholat tarawih kita niatnya sholat isya. Kita ikuti imam salam di rakaat kedua, kita tinggal melanjutkan 2 rakaat lagi. Ya. Kecuali kalau beda, tarawihnya misalnya kayak di sini kan 4 rakaat dengan 1 salam, kita nggak bisa ngikutin berjamaah, kita niat sholat isya, kemudian imamnya itu sedang sholat tarawih. Kenapa? Karena beda gerakannya. Kalau isya kan rakaat kedua tasyahud, sedangkan ini tarawihnya 1 salam. Gitu. Maka nggak bisa kita berjamaah dengan imam yang seperti itu. Gitu. Sama begitu. Dibolehkan kita pulang sholat isya di masjid udah tarawih, tidak apa-apa kita ke masjid berjamaah dengan imam, kita nanti menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Begitu Pak. Ada lagi? Silakan Pak. Kebiasaan. Gimana Pak? Gimana? Akad nikah Ustaz. Kita kasih mahar. Kita kasih mahar kalau tiket konser itu tiket konser. Tiket konser. Tiket konser. Jadi komplain Ustaz. Komplain. Ya. Dengan mahar tiket konser. Sebenarnya ya, mahar dengan apapun itu sah. Ya. Bahkan hanya dengan misalnya dengan kan pernah sahabatan itu maharnya hanya dengan cincin dari besi, ya. Atau mungkin mahar dengan segenggam rumah. Pernah juga itu ada sahabat yang seperti itu. Jadi sebenarnya sah-sah aja. Ya asalkan pengantin perempuannya itu menerima ridho dengan mahar yang seperti itu, gitu ya. Kalau dibilang sah-sah, cuma memang yang perlu diperhatikan, mahar itu diberikan itu dia sesuatu yang bermanfaat buat pengantin perempuannya, ya. Tentu sesuai dengan kondisi kitanya juga ya, sesuai kemampuan kita, diupayakan mahar itu sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga. Kalau memang dia menerima itu dengan maharnya ketika konser itu kan, maka sah, nikahnya bisa karena sudah ada maharnya. Gitu. Mulai apa?
Ada yang makannya semangkuk mie ayam. Ada juga yang di atas semangkuk bakso ada. Gitu Pak ya. Ya kalau sah, sah, tapi ya akhirnya nilai manfaatnya kurang. Allah begitu Pak Indra, kita cukupkan, kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.